Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan eh, mem- membahas materi tentang interpretasi skill. Tujuan saya membahas interpretasi skill adalah untuk mampu mengembangkan keterampilan internasional interpretasi yang efektif, khususnya untuk mampu memahami kekuatan dan kelemahan diri Anda dan menggunakan untuk mencapai tujuan dan mengenali latar belakang pencapaian tujuan. Yang ketiga, merancang rencana pengembangan diri, dan keempat, menyadari pentingnya memahami sikap pribadi dan sifat diri, dan kelima itu mengenali prasangka di dalam diri yang menjauhkan pemahaman dan penghargaan pada orang lain. Dan ada lagi yang keenam, berkomunikasi secara efektif dengan mengembangkan kemampuan mendengarkan secara efektif. Dan sekarang adalah apa itu interpersonal skill? Interpersonal skill adalah pertama, keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain, dan mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon orang lain. Dan mengapa kita mempelajari interpersonal skill? Manusia adalah makhluk sosial, kebutuhan utama untuk memahami orang lain dan berkomunikasi dengan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain. Dan jika memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi, maka dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita, mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain juga. Dan ada lagi yang kayak semacam yoresul, dan apakah Anda dapat memahami orang lain? Nah, kalian dapat jawab ya di komentar bawah. Apakah Anda dapat mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas? Nah, dan ada satu lagi nih, apakah Anda dapat menegaskan kebutuhan Anda? Kalau saya berikan pertanyaan itu, tolong jawab ya tadi di komentar. Oke? Dan ada lagi tentang faktor dalam individu yang berperan dalam pengembangan interpersonal skill. Pertama adalah kemampuan atau ability, motivation, dan individu, kepribadian personality, dan perception, dan value and attitudes. Kemampuan ability individu yaitu adalah kapasitas individu untuk mengerjakan beragam tugas untuk satu posisi tertentu. Kemampuan atau ability terdiri dari dua tips, yaitu adalah intellectual ability dan kemampuan dan keterampilan fisikal atau fisikal. Kedua adalah kemampuan ability individu, ya berarti diri Anda sendiri, yaitu kemampuan intelektual terbagi menjadi 4 jenis. Pertama adalah number aptitude, kemampuan untuk melakukan proses perhitungan numerik secara akurat dan tepat. Kedua ada verbal comprehension, kemampuan mengolah bahasa dan menyusun secara sistematis. Dan pencapaian speed, kemampuan untuk mengidentifikasi pola keragaman visual. Inductive reasoning, kemampuan untuk menggunakan logika dan daya analisa guna memecahkan suatu problem. Ada lagi ability atau job fit. Ability atau kemampuan seorang untuk selaras dengan kualitas yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. Kombinasi kemampuan intelektual dan keterampilan motoriknya merupakan elemen utama yang akan menentukan kualitas kinerja individu. Ada juga personality atau kepribadian. Apa itu personality? Faktor pembentuknya personality ada 3, yaitu keturunan, lingkungan, dan situasi. Ada juga tipe kepribadian. Nah, tipe kepribadian itu apa aja sih? Pertama ada sanguin, kedua ada kolerik, ketiga ada melankoil, ketiga ada phlegmatik. Dan sekarang saya akan ngebahas tentang kepribadian tadi, yaitu pertama sanguin. Orang yang populer, suka cerita, banyak omong, dan selalu menjadi pusat perhatian dari orang-orang di sekitarnya, gampang bergaul dan mudah berteman. Ya, itu sifat kepribadian sanguin. Dan kedua ada salah satu kelemahannya adalah sifatnya yang monodi atau tergantung suasana hati. Kadang ia cepat gembira namun tiba-tiba menangis dan atau sebaliknya.
biasanya kalau ada yang putus cinta. Dan keempat adalah profesi yang berkutat di bidang entertainment atau hiburan. Biasanya diwarnai dengan orang-orang yang bertipe sanguins. Kolerik. Kita akan membahas dengan sifat kolerik. Kolerik mempunyai jiwa kepemimpinan, berwibawa, punya suasana kuat, serta biasanya gampang menyuruh-nyuruh orang lain. Ayo, pasti kalian sudah pernah lah menyuruh orang lain. Dan kelemahannya, tidak semua orang mau disuruh-suruh. Itu benar. Orang yang menjadi pemimpin atau manajer biasanya bertipe koleris. Dan yang ketiga adalah melankolik. Orangnya tuh bertipe perfeksionis. Kedua, suka akan hal-hal yang detail dan membutuhkan ketelitian. Salah satu kelemahan orang melankolis adalah karena sifatnya yang terlalu perfeksionis. Kadang-kadang suka memudah-mudah pekerjaan sampai terciptanya suasana yang sempurna. Dan orang yang bekerja di bidang penelitian atau riset biasanya bertipe melankolis. Dan keempat adalah pragmatik, cinta damai, sifatnya mengalah, tidak mau terlibat dalam perdebatan. Dan kelemahannya antara lain karena terlihat lemah, kadang-kadang dimainkan oleh orang lain. Orang pragmatis biasanya di profesi yang tidak banyak konflik. Nah, kalian tuh yang mana tuh? Ada 4 tipe, yaitu sanguin, kolerik, melankolik, dan pragmatik. Kalian pikir lah ya, kalian tuh yang kayak gimana sifatnya. Dan next kita akan membahas dengan komponen utama personality. Komponen personality yang memiliki pengaruh dalam perilaku individu ketika bekerja di suatu organisasi adalah locus of control. Sejauh mana seorang percaya bahwa hasilnya bergantung pada usaha sendiri, atau internal locus of control, atau sangat bergantung pada hal yang di luar dirinya yang disebut biasanya eksternal. Dan ada self-extend, sejauh mana seorang memiliki rasa bangga dan percaya terhadap dirinya sendiri. Individu yang memiliki high self-esteem konversi lebih sukses dalam menjalani hidup dibanding low self-esteem. Dan keempat ada risk-taking, sejauh mana seseorang memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Dan ada selanjutnya itu perception, adalah cara seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan data dan informasi yang diterima. Proses ini dilakukan agar kita mampu menangkap makna di balik deretan informasi yang kita terima. Dan ada juga faktor yang menentukan persepsi kita, yaitu perceiver. Persepsi yang dibangun oleh seorang akan dipengaruhi latar belakang, pengalaman, dan sikap dan karakteristik orang tersebut. Ada juga target atau objek yang kita berikan persepsi. Karakteristik, target atau misal bentuk tubuh, nada suara, dan lain-lain akan sangat menentukan persepsi yang kita bangun tentang objek tersebut. Situasi di mana kita memproses persepsi tersebut, situasi mencakup waktu kejadian, lokasi peristiwa, dan lain-lain. Faktor yang menentukan persepsi kita yaitu persesor, sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Ya, dan target, ukuran, suara, keunikan, latar belakang, kedekatan, dan itu menjadi satu, yaitu istilahnya percepat. Oke, situasi, waktu, work setting, dan social setting. Social setting. Dan keempat adalah value and attitudes. Values adalah nilai-nilai yang kita anut dan kita jadikan rujukan dari ketika berproses menjalani roda kehidupan. Nilai-nilai kita yang pegang seringkali mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai yang bertumbuh dalam diri kita dipengaruhi oleh faktor agama, kultur, pendidikan orang tua ketika masih kecil, dan lingkungan di mana kita tumbuh dan besar. Sistem nilai adalah ranking sekumpulan nilai berdasarkan tingkat kemampuannya atau kepentingannya. Dan setiap individu memiliki sistem nilai yang berbeda jenis. Oke, kita selanjutnya akan membahas dengan attitude atau sikap. Sikap adalah pernyataan evaluasi atau baik positif maupun negatif terhadap suatu objek, orang lain, atau event atau peristiwa. Sikap memiliki 3 komponen, yakni komponen kognitif,
atau aspek pemikiran yang mendetail akhirnya sebuah sikap. Komponen afektif atau aspek perasaan atau dari suatu sikap. Misal, saya suka dengan makanan Padang, itu adalah suatu sikap. Dan komponen behavior atau kecenderungan untuk berperilaku berdasarkan sikap tertentu. Misal, saya akan pergi ke rumah makan Padang untuk makan malam nanti. Oke, sekian dari saya atas nama Muhammad Anggri Danubudiaton dan NIM saya 2019 06188. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.